Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramli Ihsan dengan NIM 22073033 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang metodologi penelitian, yaitu masuk kepada poin yang namanya populasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi? Nah, secara umum penelitian populasi penelitian adalah keseluruhan unit atau individu yang memiliki karakteristik spesifik dan jelas yang menjadi fokus perhatian peneliti, dan dari mana sampai penelitian akan diambil. Nah, definisi ini menekankan pada tiga elemen kunci. Yang pertama, ada termasuk keseluruhan, karakteristik, spesifik, dan juga sumber sampel. Nah, dapat juga diartikan secara umum penelitian populasi ini yaitu di mana populasi bisa kita lihat langsung, bisa kita rasakan, dan juga bisa kita jadikan objek. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poinnya penelitian sampel penelitian. Nah, penelitian sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Nah, maksudnya di sini adalah dari penelitian populasi tadi diambil dari sedikit penelitian dari yang namanya populasi. Itu dimaksud dengan sampel. Nah, sampel ini cuman ada di satu titik objek. Nah, asumsi dasarnya adalah dengan mempelajari sebagian dasar populasi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang mencerminkan karakteristik populasi asalnya. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap sampel disebut dengan survei sampel. Nah, dapat juga diterangkan ya penelitian sampel penelitian, yaitu merupakan bagian sebagian lah dari kecilnya populasi. Itu sampel. Sampel itu tergantung apa yang kita ambil ya dari objeknya. Misalnya tentang oh, jumlah siswa. Nah, jumlah siswa tersebut kita ambil sampel masing-masing siswa dengan nilainya misalnya atau dengan karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sifat-sifat populasi. Nah, di sini yang pertama sifat dari populasi yaitu ada namanya kesamaan. Nah, kesamaannya ada dua poin, yaitu ada namanya homogenitas dan juga heterogenitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan homogenitas? Nah, homogenitas disebut juga dengan populasi homogen. Nah, itu populasi di mana unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang sama atau sangat mirip satu sama lain. Yang kedua, yaitu populasi heterogen. Nah, populasi heterogen yaitu di mana unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang beragam atau bervariasi. Yang populasi homogenitas yaitu memiliki yang intinya karakteristik yang sama atau mirip satu sama lain. Misalnya si A pakai baju yang sama dengan si B, itu otomatis kan pakaiannya yang mirip. Nah, heterogen ini berbeda antara karakteristik satu dengan karakteristik yang lainnya. Misalnya baju B warna merah, baju C warna kuning. Nah, kita masuk ke sifat yang kedua ya dari populasi. Yang di sini yang kedua itu keterbatasan. Keterbatasannya ada dua juga, ada finite, ada juga infinite. Nah, penelitian dari finite sendiri yaitu populasi yang jumlah unsurnya dapat dihitung atau diketahui dengan pasti batasnya. Misalnya jumlah nilai siswa yang UTS-nya rendah. Misalnya dari 1 sampai 50 atau 1 sampai 60. Jadi ada batas-batasnya. Yang kedua yaitu populasi tak terhingga atau infinite population. Nah, diartikan juga sebagai populasi yang jumlah unsurnya tidak dapat diketahui dengan pasti karena terlalu banyak atau tidak terdefinisi dengan jelas. Misalnya dengan jumlah air, kita kan nggak tahu juga berapa jumlah air di dunia ya yang ada di bumi ini. Atau perhitungan tak terbatas.
Yang selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat populasi, yaitu keterjangkauan. Nah, di sini ada dua juga, accessible dan juga inaccessible. Nah, pengertian dari populasi terjangkau yang accessible atau accessible population itu bagian dari populasi target yang secara realistis dapat dijangkau oleh peneliti untuk diambil sampelnya. Berarti ini yang bisa langsung diambil oleh peneliti, misalnya tentang banjir bencana alam, kita ambil sampelnya dari misalnya hutan gundul atau yang lainnya lagi. Nah, yang kedua itu populasi tak terjangkau atau disebut dengan inaccessible. Nah, ini penelitiannya adalah bagian dari populasi target yang tidak memungkinkan untuk dijangkau karena berbagai kendala geografis, politik, atau teknis. Nah, kita masuk ke bagian poin selanjutnya itu jenis-jenis populasi. Nah, di sini ada beberapa jenis populasinya. Yang pertama, berdasarkan sifat keberadaannya. Nah, populasi teoritis atau theoretical population yaitu populasi dalam penelitian abstrak yang ditentukan secara konseptual oleh peneliti. Selanjutnya, ada namanya populasi aktual atau accessible population. Nah, populasi yang dapat artikan ya, populasi yang secara nyata ada dan dapat dijangkau oleh peneliti. Ini seperti info lokasi, objek lokasi, atau contoh sampelnya nampak kan bisa dilihat. Itu yang aktual. Selanjutnya, kita masuk ke bagian poin kedua, yaitu jenis-jenis populasi. Nah, yang kedua itu berdasarkan hierarki, hierarki dan juga cakupannya. Nah, di sini ada dua poin pengertiannya. Nah, populasi target atau sasaran target dari populasi ini yaitu seluruh kelompok individu atau objek yang ingin digeneralisasikan oleh hasil penelitian. Nah, ini cakupannya cukup luas ya. Nah, selanjutnya populasi terjangkau. Nah, populasi terjangkau atau sering disebut dengan accessible population itu seperti yang telah dijelaskan di atas atau sebelumnya itu bagian dari populasi target yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam penelitian seperti jumlah siswa atau aktivitas siswa atau kegiatan siswa. Nah, kita masuk ke bagian jenis-jenis populasi yang ketiga, yaitu berdasarkan variasi karakteristik. Di sini ada dua poin. Yang pertama itu namanya populasi homogen, di mana unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang sama atau sangat mirip satu sama lain. Seperti dijelaskan sebelumnya ya. Contohnya, pohon pinus ini umurnya 10 tahun, sama dengan pinus yang di sebelah umurnya juga 10 tahun. Atau contohnya, jumlah siswa dalam kelas ini sama yaitu 30-30. Nah, populasi heterogen di mana unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang beragam atau bervariasi. Ini berbeda ya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya itu pengambilan sampel atau sampling teknik. Nah, yang pertama itu ada namanya probability sampling atau random sampling, yaitu teknik pengambil sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, contohnya ada sampel ada simpel ada simple random sampling yaitu sampel acak sederhana. Yang kedua ada systematic random sampling atau sampel acak sistematis. Sistematis ini secara otomatis ya. Yang ketiga yaitu stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Yang keempat cluster sampling itu sampling area atau cluster. Yang kelima multi-stack random sampling, yaitu sampel yang
random atau berbeda-beda. Nah, kita masuk ke teknik pemilihan sampel selanjutnya. Itu ada namanya non-probability sampel sampling atau non-random sampling. Nah, pengertiannya sendiri yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Nah, pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan subjektif atau peneliti ataupun aksesibilitas. Nah, di sini ada beberapa contoh poin teknik pengambilannya ya, yang termasuk dengan no probability sampling. Yang pertama ada purpose sampling atau sampling bertujuan. Ini ada tujuan maksud tertentu untuk diambil sampelnya. Yang kedua ada snowball sampling, yaitu sampling bola salju. Yang ketiga ada kuota sampling, ini mengambil sampelnya terbatas. Nah, yang keempat ada convenience sampling, yaitu sampling kemudahan. Yang kelima ada namanya saturation sampling, itu sampling jenuh. Nah, itulah penjelasan mengenai materi metodologi penelitian, yaitu populasi dan juga sampel. Nah, sekian, terima kasih.